Halo semuanya, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin membuat Anda menatap pil suplemen di meja rumah dengan sedikit rasa curiga. Bayangkan, Anda baru saja membuka botol lutein yang dibeli lewat promosi kilat di TV atau aplikasi belanja. Labelnya dengan bangga menulis 40 milian lutein per kapsul. Penyerapan super cepat ih. Anda merasa seperti baru memegang tiket VIP menuju penglihatan sejernih kristal. Tapi, tahan dulu. Ini seperti membeli 5 liter kopi untuk diminum sekaligus. Iya, mungkin efeknya instan, tapi rasanya jantung akan protes sebelum otak sempat berterima kasih. Saya dokter mata. Sudah lebih dari 3 dekade berhadapan dengan mata manusia. Dari bayi mungil yang matanya berkilat hingga lansia yang harus ditalangi kucing kesayangannya karena sudah tak jelas melihat bentuknya. Dan saya akan jujur, walau mungkin sedikit menusuk ego beberapa perusahaan suplemen, sebagian besar dari kita sedang bermain-main dengan dosis luar angkasa yang tak mungkin kita temukan di alam. Satu porsi besar bayam yang segar, kira-kira 12 miligram lutein. Telur rebus, bahkan kurang dari itu, tapi di dalam kapsul kecil berwarna oranye terang itu, lusinan mg lutein masuk sekaligus. Saya sering membayangkan tubuh seperti seorang chef profesional di dapur. Ia tahu betul resepnya. Tapi kalau Anda datang sambil menjejalkan satu kantong penuh garam dan meminta ia menaruh semuanya ke dalam sup, ya, hasilnya jelas tak layak santap. Anda mungkin tak akan bertahan hidup jika gaya makan ini diterapkan di semua aspek. Minum air 10 liter dalam 1 jam, misalnya. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman dengan kebiasaan menelan matahari dalam bentuk pil, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan karena saya suka ngobrol sambil tahu siapa yang mendengarkan, tinggalkan komentar lokasi dan jam berapa Anda sedang menonton sekarang. Bisa jadi Anda di Bandung pukul 11 malam sambil menyeruput teh. Atau di Makassar siang hari dengan kipas angin berdengung di samping Anda. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat dunia dari sudut pandang yang jarang kita sadari. Bagaimana sesuatu yang diklaim baik untuk mata dapat justru menjadi awal dari masalah. Seperti pasien saya, seorang wanita paruh baya yang bangga membawa botol luteinnya setiap kali kontrol. Dok, ini 80 ml nih. Beli di promo, mata saya pasti tambah awet muda, kan? Waktu itu saya tersenyum ramah, tapi di kepala saya sudah terlintas 40 miliar itu besar sekali. Beberapa bulan kemudian, ia kembali, bukan dengan senyum, tapi keluhan mata, sering kekuningan melihat cahaya. Darahnya menunjukkan kadar lutein lebih dari 10 kali batas normal. Inilah masalahnya. Dunia modern punya kemampuan memadatkan kebaikan alam menjadi bentuk ekstrak super kental. Ditambah retorika pemasaran yang meyakinkan, kita merasa seperti pahlawan untuk tubuh sendiri setiap kali menenggak kapsul. Tapi sama seperti memesan pizza dengan 5 lapis keju ekstra. Ada titik di mana tambahan itu bukan hanya tak bermanfaat, malah membuat Anda mual. Suatu hari, saya mencabut selembar bayam dari dapur rumah hanya untuk membandingkan. Lutein di situ 12 mila, daunnya punya tekstur, kandungan air, vitamin lain, dan bahkan sedikit zat pahit yang tubuh tahu bagaimana memprosesnya. Semuanya masuk perlahan pun ya, memberi kesempatan pada chef tubuh kita mengatur racikan. Bandingkan dengan kapsul yang cepat larut, tiba-tiba seluruh dapur dibanjiri satu bahan, sementara bahan lain nihil. Tubuh bingung, dan seperti manusia yang bingung, reaksinya kadang ekstrem, peradangan, tekanan di pembuluh darah mata berubah. Bahkan pada pasien dengan diabetes pernah memperburuk retinopati mereka. Dan itu belum bicara soal teman baiknya lutein.
omega 3 dosis besar, mari saya ceritakan satu kisah singkat. Seorang bapak berumur 70-an, hipertensi ringan. Ia mengombinasikan suplemen tekanan darahnya, omega 3 dosis tinggi, plus lutein dari dua merek berbeda. 3 minggu kemudian ia datang, mengatakan pandangannya sering berkilau seperti selfie dengan lampu LED. Pemeriksaan menunjukkan fluktuasi tekanan darah yang signifikan selama siang hari. Ini yang saya maksud, tubuh kita bukan papan kosong, tempat kita bisa menempelkan segala hal demi kebaikan. Ia lebih seperti orkestra, dan setiap instrumen butuh timing tepat. Musisi yang muncul terlalu cepat atau terlalu keras bisa mengacaukan seluruh simfoni. Kadang saya berbincang santai dengan pasien di ruang tunggu. Mereka cerita, "Dok, kalau di TV bilang banyak lutein itu bagus. Kenapa di sini bisa buruk?" Disinilah letak perdebatan akademis yang seru. Tidak semua penelitian menyimpulkan dosis tinggi bermanfaat bagi semua orang. Bahkan ada studi yang menyebut kemungkinan efek prooksidatif jika antioksidan terlalu banyak. Bayangkan petugas pemadam kebakaran yang membawa begitu banyak air hingga membanjiri rumah yang justru ingin diselamatkan. Saya tak mengatakan semua suplemen itu jahat. Seperti lampu senter di kegelapan, ada saatnya ia sangat berguna. Tapi persoalannya, kita sering menyalakan senter terang-terangan di siang bolong. Malam itu, seusai memeriksa pasien terakhir, saya duduk di meja kerja, menatap rak buku berdebu di pojok ruangan. Di situ berjejer buku teks dari masa kuliah kedokteran, dengan bab-bab tebal tentang vitamin, mineral, fisiologi mata. Dulu, saya menelan teori bahwa lutein adalah kebaikan murni, tanpa mempertanyakan dosis. Kini, setelah 3 dekade bertemu manusia nyata, bukan subjek penelitian di laboratorium, saya tahu bahwa tubuh lebih suka pengaturan alami, bukannya lonjakan tiba-tiba. Kadang saya jadi teringat cerita nenek saya. Beliau hidup di desa, tak pernah menyentuh suplemen dalam hidupnya. Makan bayam dari kebun, telur dari ayam belakang rumah, bangun saat fajar, tidur saat langit gelap. Di usianya yang ke-80, ia masih bisa menjahit baju tanpa kacamata baca. Mungkin tanpa istilah medis atau artikel jurnal. Beliau sudah menemukan dosis alam yang sempurna untuk tubuhnya. Jadi ketika saya melihat Anda yang mungkin tengah menatap botol suplemen di meja, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau sekadar kebiasaan dari iklan yang meyakinkan? Apakah tubuh Anda meminta atau Anda yang memaksakan memberi? Saya percaya malam ini kita bisa memulai membuka mata secara harfiah dan kiasan terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Kisah-kisah lain masih banyak untuk saya bagi, dan setiap kisah Batma akan menunjukkan, seperti halnya fotografi, pencahayaan alami seringkali lebih indah daripada lampu sorot buatan. Anda tahu, setiap kali saya menceritakan kisah pasien, orang sering berpikir saya sedang bercerita tentang 1-2 kejadian langka. Sayangnya, kasus seperti ini lumayan sering terjadi. Ada pola yang muncul seperti jam tangan tua yang berdetak konsisten. Orang percaya bahwa lebih banyak berarti lebih baik. Lalu beberapa bulan atau tahun kemudian, mereka kembali dengan wajah lelah dan keluhan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Salah satu yang paling membekas dari 30 tahun saya di ruang praktek adalah sosok Pak Jaya. 68 tahun. Beliau mengidap diabetes agak lama, tapi kondisinya cukup terkontrol. Suatu hari, beliau datang dengan raut bangga sambil memamerkan botol kapsul yang dibelinya secara online. "Dok, ini yang katanya dosis premium. 1 kapsul saja setara makan 1 ember sayur." Saya tersenyum, meski di dalam hati sedikit khawatir. Dosisnya 65 lutein per kapsul, sehari 3 kali. 6 bulan kemudian, Pak Jaya muncul lagi,
kali ini dengan ekspresi berbeda. Matanya memerah, dan ia mengeluh pandangannya seperti diselimuti kabut tipis. Pemeriksaan menunjukkan retinopati diabetik progresif, perkembangan jauh lebih cepat dibanding pemeriksaan sebelumnya. Apa yang terjadi? Lutein memang antioksidan, tapi pada dosis begitu tinggi dan masuk mendadak, tubuh bisa kewalahan memprosesnya. Ada indikasi ia berkontribusi membebani mekanisme pengaturan gula darah, yang pada pasien dengan diabetes menjadi faktor krusial. Cerita lain datang dari Bu Rini, 72 tahun, dengan riwayat hipertensi. Beliau rajin mengikuti tren kesehatan, minum omega 3 dosis tinggi, plus lutein berembel-embel extra strength. Beberapa minggu setelah memulai pola ini, beliau mengalami fenomena aneh, melihat kilatan cahaya yang muncul tiba-tiba, diikuti rasa pusing ringan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya berfluktuasi tidak menentu. Ternyata, kombinasi suplemen tersebut dengan obat tekanan darahnya menciptakan efek yang tidak diinginkan pada sistem sirkulasi. Bukannya saya ingin menakut-nakuti Anda, tapi tubuh itu cerdas. Ia suka kestabilan, ritme yang masuk akal. Begitu kita menabrakkan arus deras vitamin, mineral, atau minyak khusus dengan kecepatan super ke dalam sistem, ada risiko seperti mengalirkan arus listrik mendadak yang membuat sekering meledak. Seperti layaknya gawai elektronik, tubuh punya batas beban. Kadang saya duduk teringat perdebatan antara para kolega di konferensi medis. Satu pihak mengatakan, dosis tinggi mempercepat hasil. Hasil cepat berarti pasien puas. Pihak lain menjawab, kepuasan jangka pendek tidak setara dengan kesehatan jangka panjang. Saya sering berada di tim kedua. Saya lebih suka pasien melihat dunia 10 tahun lagi dengan mata masih jernih, ketimbang puas 3 bulan lalu tapi mengalami penurunan tajam setelahnya. Sebuah hal yang jarang dibicarakan. Beberapa jenis antioksidan dalam dosis besar bisa berubah fungsi menjadi oksidan kebalikannya, yang justru memicu stres oksidatif di sel. Ini bukan mitos. Ada data penelitian yang mengisyaratkan efek semacam ini bisa terjadi, meski konteks dan kondisi individual sangat berpengaruh. Ibaratnya, pemadam kebakaran yang biasanya menyelamatkan rumah bisa menjadi sumber genangan air besar yang menghancurkan furnitur kalau datang dengan volume yang tak terkendali. Ada juga pasien yang mencoba eksperimen sendiri. Seorang bapak 65 tahun, yang saya sebut saja Pak Har, mendengar dari temannya bahwa kombinasi lutein, minyak ikan, dan vitamin A adalah formula ampuh. Ia langsung menggabungkan semua tanpa mempertimbangkan dosis. Beberapa minggu kemudian, ia merasakan kulit dan matanya menguning. Pemeriksaan laboratorium, kadar vitamin A dan lutein melampaui kisaran aman, ditambah enzim hati yang melonjak. Pasien seperti ini mengajarkan kita betapa mudahnya mengacaukan sistem tubuh ketika rasa ingin mencoba tidak diimbangi dengan informasi atau pendampingan yang tepat. Saya pernah menjelaskan kepada seorang mahasiswa kedokteran koas yang magang di klinik. Bayangkan tubuh seperti taman. Setiap nutrisi adalah air atau pupuk. Jika Anda terus-menerus membanjiri satu sisi taman dengan air berlebih, sementara sisi lain kering kerontang, tidak ada tanaman yang tumbuh seimbang. Yang satu akan busuk, yang lain layu. Itulah sebabnya, cerita-cerita pasien ini jarang saya sampaikan dengan nada dramatis ala iklan kesehatan. Kenyataannya cukup dramatis sendiri. Kita butuh menguasai seni cukup. Yang ironisnya justru paling sulit di era ketika setiap produk berlomba memberi kita lebih cepat, lebih banyak, lebih kuat. Dari sekian banyak pasien, ada pula kisah Bu Ratna yang bergumam sambil menggenggam botol kapsul. Tapi kan ini dari bahan alami, Dok. Saya mengangguk, tetapi menjelaskan, racun pun bisa berasal dari alam. Dosislah yang menentukan mana obat, mana racun.
Sebuah prinsip yang sudah dikenal sejak zaman Paracelsus. Jauh sebelum suplemen dipasarkan di saluran belanja favorit Anda. Dari perspektif personal, mendengar cerita-cerita ini membuat saya selalu berhenti sejenak sebelum menelan vitamin apapun. Bukan karena saya membenci suplemen, tapi saya menghormati tubuh saya sendiri. Saya tahu bahwa organ hati, ginjal, mata, semua punya keterbatasan. Dalam pengalaman saya, keberanian menolak dosis berlebihan seringkali lebih menyelamatkan dibanding keberanian mencoba semua yang dijanjikan super. Pada akhirnya, inti kisah-kisah ini bukanlah untuk membungkam semangat sehat kita. Justru sebaliknya, untuk mengarahkannya kembali pada jalur yang lebih aman, lebih alami, lebih menghargai ritme tubuh. Jika Anda duduk di rumah sekarang, melihat rak berisi botol-botol suplemen, mungkin percakapan kita malam ini bisa menjadi momen untuk menata ulang isi rak itu. Mengurangi bukan berarti kehilangan dalam banyak hal, justru disitulah kesehatan mulai pulih. Kalau Anda memperhatikan pola dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, ada satu benang merah. Tubuh kita dibangun untuk menerima dan memproses nutrisi dalam bentuk yang alami, perlahan, seimbang. Sama seperti Anda tak akan menuangkan seluruh kopi panas ke mulut sekaligus. Tubuh pun tak suka diberi serbuan bahan aktif berlebihan dalam satu waktu. Saya sering memakai analogi ini pada pasien. Bayangkan Anda punya mesin jahit kuno, warisan nenek. Mesin ini mungkin tidak punya motor listrik, tapi suaranya halus dan hasil jahitannya rapi. Sekarang, coba bayangkan Anda menyodok pedalnya dengan kekuatan penuh seperti mengemudi mobil sport. Roda gigi akan berputar terlalu cepat. Benang kusut, jarum patah. Itulah yang terjadi saat kita memaksa tubuh bekerja memproses banjir nutrisi sekaligus tanpa instrumen pendamping yang biasanya datang bersama dari makanan utuh. Suplemen yang diklaim penyerapan cepat seringkali terdengar keren, bahkan meyakinkan. Bagi sebagian orang, cepat masuk ke darah artinya cepat terasa efeknya. Padahal, tubuh kita adalah maestro yang menyukai tempo yang stabil. Saat Anda makan bayam tumis, lutein masuk bersama serat, vitamin lain, dan mineral. Proses pencernaannya melibatkan serangkaian tahap di mulut, lambung, usus, lalu disaring hati sebelum dilepas perlahan ke sirkulasi. Semua terukur. Begitu diganti dengan kapsul nanopartikel atau soft gel dengan formula fast release, maka seluruh orkestra dihantam satu hentakan drum keras. Konsentrasi zat aktif melonjak, tubuh kaget. Sama halnya jika Anda belanja online dan kiriman datang menumpuk di depan pintu sekaligus. Anda kebingungan mau menyimpannya di mana, menerimanya, atau menolaknya. Saya suka membicarakan tubuh sebagai pabrik pengolahan yang sangat canggih. Ia tahu berapa banyak yang dibutuhkan mata, kapan harus mengirimkannya, dan apa yang harus dikeluarkan. Tapi iklan dan promosi sering menggoda kita untuk percaya bahwa mempercepat jalur distribusi akan membuat pekerja pabrik lebih bahagia. Seringkali justru sebaliknya. Pemrosesan terganggu, terjadi bottleneck di jalur metabolisme. Salah satu hal aneh tapi nyata yang jarang dibicarakan, tubuh kadang membuang kelebihan nutrisi yang kita kira sangat berharga. Tapi tidak semua bisa dibuang cepat. Vitamin larut air seperti vitamin C memang bisa keluar lewat urin. Namun vitamin larut lemak seperti lutein dan vitamin A cenderung menumpuk di jaringan lemak dan hati. Kalau ini menumpuk di organ vital, ia bisa mengubah fungsi organ. Ibarat menyimpan terlalu banyak gula di lemari dapur, lama-lama gulanya menggumpal, bahkan merusak rak. Masih teringat diskusi saya dengan seorang profesor gizi yang mengatakan produk-produk ini dijual seperti Ferrari, masuk cepat, terasa cepat, tapi Ferrari tidak cocok di jalan berlubang dan tubuh manusia seringkali justru seperti jalan desa. Saya tertawa saat itu, tapi semakin banyak pasien saya temui, semakin saya setuju.
tubuh kita butuh kendaraan yang stabil, bukan yang paling cepat. Pemasaran pintar menggunakan narasi lebih banyak dan lebih cepat. Saya pernah melihat brosur dengan grafik dramatis kadar zat aktif di darah dalam 30 menit melesat dibanding makanan biasa. Bagi orang awam, grafik ini terlihat seperti jaminan kemajuan luar biasa. Namun bagi saya, dokter yang melihat ini setiap hari, grafik itu malah mengundang tanda tanya besar. Seberapa aman lonjakan ini? Apa dampaknya pada orang dengan penyakit kronis? Apa yang terjadi setelah lonjakan itu lewat? Disinilah letak jebakan pemasaran. Mereka jarang sekali menampilkan grafik 5 tahun setelah penggunaan atau riwayat orang-orang yang akhirnya berhenti karena efek samping. Konsumen hanya disuguhi awal cerita yang indah tanpa bab lanjutan. Surat kabar medis baru-baru ini menyorot penelitian tentang antioksidan dosis tinggi yang berbalik menjadi prooksidan. Secara teori, ini masuk akal. Antioksidan bekerja menstabilkan radikal bebas, tetapi dalam jumlah berlebih tanpa partner pendamping, mereka bisa mulai mengganggu keseimbangan redoks sel. Dalam bahasa sederhana, mereka mulai berperilaku seperti teman yang terlalu antusias membantu membereskan rumah sampai memindahkan perabotan ke tempat yang salah. Di praktik saya kadang menjadikan contoh makanan sehari-hari untuk menutup pembicaraan tentang tubuh sebagai mesin seimbang. Lihat telur, kata saya kepada seorang pasien. Ada lutein, ada zeaksantin, ada protein, lemak sehat, dan vitamin lain. Semuanya bekerja sama. Anda tidak hanya mendapatkan bahan aktif, Anda juga mendapatkan instrumen latar dalam konser kesehatan Anda. Saya melihat banyak pasien yang setelah berhenti atau mengurangi suplemen dosis besar, perlahan kembali pada makanan utuh, lalu mengalami perbaikan bukan hanya pada mata, tetapi juga tidur, pencernaan, dan suasana hati. Ada satu momen yang saya sukai, ketika pasien kembali beberapa bulan setelah mengikuti saran ini, duduk di kursi periksa sambil berkata, "Dok, mata saya lebih nyaman sekarang." Dan entah kenapa, saya merasa lebih rileks. Saya selalu menjawab, itu karena pabrik tubuh Anda bekerja pada ritme aslinya lagi. Dan Anda tahu bagian lucunya? Kadang mereka bilang, rasanya seperti balik ke kampung halaman. Dan mungkin, secara biologis, itulah yang sebenarnya terjadi. Kita kembali ke pola makan dan irama hidup yang lebih dekat dengan yang nenek moyang kita jalani. Jauh dari lonjakan-lonjakan instan yang ditawarkan pemasaran modern. Kalau tadi kita membicarakan soal dosis dan ritme tubuh, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menoleh ke sesuatu yang sebenarnya lebih mengerikan, bukan karena rumitnya, tapi karena hampir semua dari kita menjalaninya setiap hari tanpa sadar. Ya, lingkungan modern yang kita ciptakan sendiri, yang perlahan tapi pasti menggerogoti mata kita. Bayangkan pola hari rata-rata orang kota, bangun pukul 7 pagi, langsung menyalakan ponsel, mengecek notifikasi, membaca pesan. Mungkin sambil menatap sinar layar yang menusuk mata yang masih malas terbuka. Lalu pergi ke kantor atau membuka laptop di rumah dan menghabiskan 8 jam di depan layar komputer. Istirahat makan siang, belum tentu menatap langit, malah lanjut memandangi layar ponsel sambil scrolling media sosial. Pulang, disambut acara TV atau serial di layanan streaming kesayangan selama 3-4 jam. Jika Anda rajin menghitung, itu bisa berarti 12-14 jam sehari memandang layar pada jarak kurang dari setengah meter. Saya suka menyebutnya dieta visual era digital, tinggi layar, rendah jarak pandang jauh. Mata kita, yang diciptakan untuk berburu di hutan dan menatap kaki langit, kini seperti burung di kandang sempit, hanya melihat jeruji depan. Otot pengatur fokus di dalam mata, ciliary muscle, harus terus-menerus menegang untuk melihat dekat. Bayangkan, Anda mengepalkan tangan selama 14 jam, lalu tiba-tiba disuruh membuka dengan santai.
tangan Anda akan kaku. Begitu pula mata. Inilah awal miopia palsu atau pseudomyopia. Mata jadi sulit kembali melihat jauh dengan jelas walaupun belum ada perubahan permanen pada bentuk bola mata. Tapi kalau terus berlangsung, pseudomyopia bisa berubah menjadi myopia sejati. Belum cukup, mari bicarakan si pengepung kedua, cahaya biru. Cahaya ini adalah bagian dari spektrum cahaya tampak, tapi energinya tinggi. Dan layar digital memancarkan dosis cukup besar dengan jarak dekat sehingga masuk langsung ke retina. Sama seperti sinar UV bisa membakar kulit di siang terik. Cahaya biru memanaskan sel-sel di mata setiap hari. Efeknya memang tidak langsung membuat Anda berteriak kesakitan, tapi kerusakan kecil berulang kali itulah yang diam-diam membunuh sel retina paling berharga. Bukan untuk membuat Anda paranoid, tapi ini risiko nyata yang sering kita abaikan. Lalu ada stres, senjata ketiga yang pelan tapi mematikan. Kondisi psikologis tidak sehat akan berimbas pada fisiologi. Saat stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan tubuh masuk ke mode siaga darurat. Di saat itu, produksi air mata menurun, mata menjadi kering, permukaan kornea kekurangan lapisan pelindung, dan suplai oksigen ke jaringan berkurang. Selain itu, pembuluh darah kecil di seluruh tubuh, termasuk di retina, cenderung menyempit. Sirkulasi di daerah mata pun terganggu. Saya pernah menangani seorang manajer perusahaan, usia 45 tahun, yang setiap hari pulang larut malam, membawa laptop dan lanjut bekerja dari kasur. Ia mengeluh matanya selalu terasa panas, pedih, dan pandangan sering kabur menjelang sore. Setelah saya jelaskan bahwa bukan hanya layar, tapi juga tekanan kerja yang membuat gejalanya memburuk, ia seperti terpukul. Bukan karena kaget, tapi karena menyadari betapa tak pernah ia memberi matanya waktu bernapas. Sekarang mari kita bicarakan tentang tidur. Tubuh punya jam biologis, circadian rhythm, yang memandu kapan hormon tertentu keluar. Salah satunya melatonin, yang membantu kita tidur nyenyak. Tidur nyenyak bukan cuma menutup mata, itu juga saat tubuh, termasuk mata, melakukan perbaikan sel. Melatonin juga diyakini membantu membersihkan sampah metabolisme di mata. Masalahnya, ketika kita terpapar cahaya biru di malam hari, produksi melatonin terhambat. Anda mungkin berpikir, saya masih bisa tidur. Tapi kualitasnya turun, dan mata tidak mendapatkan sesi reparasi penuh. Faktor terakhir, pola makan modern. Kita hidup di era praktis dan cepat. Mie instan, makanan cepat saji, minuman manis kemasan. Jenis makanan ini sering tinggi kalori tapi miskin mikronutrien seperti vitamin A, lutein alami, atau asam lemak baik. Tambahkan kebiasaan makan larut malam, misalnya ayam goreng pukul 11 malam, yang membuat darah menjadi lebih kental beberapa jam. Setelah itu, pembuluh darah kecil di mata tidak suka kondisi ini. Sirkulasi mikro bisa saja terganggu, menyebabkan asupan oksigen dan nutrisi ke retina menurun drastis. Kadang saya suka bandingkan kehidupan sekarang dengan generasi kakek nenek kita. Dulu, orang bangun saat matahari terbit bekerja di luar, memandang jauh, membiarkan mata berganti fokus antara jarak dekat dan jauh. Makanan, sayur dari kebun, ikan segar dari pasar, telur ayam kampung. Layar, paling banter kalender di dinding. Tidak heran pada masa itu, meski tidak ada suplemen canggih, banyak lansia yang di usia 80-an masih bisa mengikat jarum atau membaca koran tanpa kacamata. Lingkungan mendukung kesehatan mata mereka tanpa mereka sadari. Pola hidup alami menjaga mesin tetap prima. Sekarang bandingkan dengan rutinitas kita. Kita sering berkata mata lelah itu normal di usia saya. Padahal, jika kita ubah sedikit saja cara hidup, banyak yang bisa dipulihkan. Seperti sepeda tua yang berderit, dikasih oli sedikit, rantai dibersihkan. Ternyata masih bisa melaju jauh.
Kadang saya ingin membawa pasien ke desa, membiarkan mereka terpapar udara segar, cahaya alami, sambil menjauh dari layar selama seminggu. Saya yakin mereka akan pulang dengan mata yang lebih segar dan pikiran lebih jernih, karena tubuh sesederhana itu mulai menyembuhkan dirinya ketika kita berhenti merusaknya setiap hari. Tahap berikutnya dalam perjalanan kita malam ini adalah menyalakan lampu pemeriksaan ke arah diri sendiri. Karena percayalah, banyak orang yang bahkan tidak menyadari bahwa tanda-tanda awal penurunan fungsi mata sudah datang bertamu. Bagian yang membuat saya sedikit gemas adalah ketika tanda ini sudah muncul, sebagian besar orang malah menambah dosis suplemen yang sama, seolah-olah masalahnya adalah kurang banyak. Mari kita mulai dari gejala yang sering saya gunakan sebagai tes cepat saat konsultasi. Apakah Anda mulai harus menjauhkan koran atau ponsel ke jarak lengan untuk bisa membaca teks dengan jelas? Itu tanda klasik presbiopia, fokus dekat yang mulai menurut pada hukum usia. Ada juga tanda lesehan cahaya, yaitu kesulitan membaca di tempat yang agak gelap. Kalau Anda sering mengedipkan mata atau memicingkan pandangan saat mencoba membaca di warung kopi yang lampunya temaram, ini sinyal yang tak boleh diabaikan. Lalu ada keluhan yang banyak disamarkan sebagai kecapekan biasa. Sulit berpindah fokus antara dekat dan jauh. Misalnya, Anda baru saja sibuk mengetik di laptop, lalu mengangkat kepala untuk melihat jam di dinding, tapi butuh beberapa detik ekstra untuk gambarnya menjadi jelas. Ketika ini terjadi sekali dua kali, Anda bisa berkata, cuma lelah. Tapi saat menjadi rutinitas, itu tanda otot fokus mata sedang kelimpungan. Gejala lain, mata cepat lelah, atau pekerjaan detail seperti memasukkan benang ke jarum terasa jauh lebih sulit dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan, ada tanda-tanda di layar ponsel. Kalimat hurufnya kok makin kecil, ya? Padahal ukuran font tidak berubah. Jika 3 atau lebih tanda ini pas dengan kondisi Anda, kemungkinan besar ada proses penuaan lensa mata yang mulai berjalan alias presbiopia. Tidak berarti kita pasrah, tapi artinya kita harus sangat bijak tentang apa yang kita berikan pada mata kita. Disinilah letak kesalahpahaman yang umum saya temui. Orang menganggap jika masalah mata sedang muncul, itu berarti sinyal untuk menaikkan dosis suplemen. Ada pasien yang langsung mengubah satu kapsul lutein menjadi 2 atau 3 kapsul per hari, begitu merasa penglihatan malamnya menurun. Secara logis, kedengarannya logis. Kalau sedikit tidak cukup, mari beri lebih. Tapi tubuh tidak bekerja seperti ponsel yang kehabisan baterai bisa langsung diisi penuh. Saya pernah bertemu Bu Sari, 65 tahun, yang membeli lutein 80 nibidam karena iklannya luar biasa meyakinkan. Hanya 1 kapsul per hari untuk penglihatan sejernih masa muda. Setelah 3 bulan, ia kembali ke klinik dengan keluhan melihat filter kuning di sekeliling cahaya. Pemeriksaan darah menunjukkan lutein di atas batas normal. Fungsi hati mulai menunjukkan kelelahan. Saya jelaskan, lutein larut lemak seperti ini tidak bisa dikeluarkan cepat, jadi kalau masuk terlalu banyak, ia disimpan di jaringan tubuh. Disimpan berlebihan berarti menumpuk, menumpuk berarti risiko. Saya suka memandang suplemen seperti obat bius saat operasi. Berguna, tapi hanya dalam dosis yang tepat. Terlalu sedikit tidak efektif. Terlalu banyak bisa mematikan. Masalahnya, iklan jarang menunjukkan sisi gelap ini. Yang ditonjolkan hanya gambar retina yang berkilau sehat atau grafik kenaikan kadar yang tampak mulia. Ada satu fakta yang sering saya lontarkan hanya untuk melihat reaksi pasien. Tahukah Anda bahwa di antara faktor besar kesehatan mata ada unsur kesabaran? Dalam bentuk makanan alami, lutein datang ditemani teman-temannya, vitamin lain, mineral, protein, dan serat. Semua ini membuat proses penyerapan berjalan sesuai ritme alam.
Sama seperti Anda tak akan melihat petani menuang segenggam pupuk langsung ke satu titik tanaman dan berharap kebun itu mekar sempurna. Ia akan menyebarkan tipis-tipis, memberi waktu bibit menyerapnya. Yang menarik, penyesuaian sederhana sering memberi hasil lebih baik daripada penambahan dosis. Saya punya pasien, Pak Darman, yang awalnya minum 3 macam suplemen mata secara bersamaan. Setelah saya sarankan menguranginya jadi 1 dan menambah sayur hijau serta telur dalam menu harian. 3 bulan kemudian ia berkata, "Dok, saya lebih enak begini. Mata lebih nyaman, badan ringan." Poinnya adalah gejala awal bukanlah lampu hijau untuk memperbanyak suplemen tanpa panduan. Ia adalah alarm untuk meninjau kembali gaya hidup, pola makan, waktu istirahat, kebiasaan mata. Saya selalu bilang, jika rem mobil berbunyi, periksa remnya. Jangan cuma menyalakan musik lebih keras supaya bunyinya tak terdengar. Demikian pula dengan mata, periksa penyebabnya, bukan hanya menenggelamkannya dalam gelombang pil. Masih banyak kisah pasien seperti itu. Setiap kali saya mengisahkannya, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan tubuh punya cara memberitahu kita kalau ia sedang kerepotan. Tugas kita adalah mendengar, bukan memaksanya diam dengan lebih banyak dari hal yang sama. Sekarang mari kita beralih dari daftar jangan lakukan menuju lembar baru yang lebih menyenangkan, yakni yang sebaiknya dilakukan. Setelah bertahun-tahun duduk di kursi praktik, memeriksa ribuan pasang mata, saya menemukan pola yang konsisten. Mereka yang mengandalkan makanan alami yang tepat cenderung memiliki mata yang lebih sehat, bahkan di usia lanjut. Dibanding mereka yang menggantungkan harapan pada botol suplemen sendirian, saya sering menyebutnya 5 sekawan untuk mata dan otak. Karena selain saling melengkapi, efeknya juga merambat dari penglihatan hingga fungsi kognitif. Pertama, telur rebus setengah matang. Di dalam kuning telur terdapat lutein dan zeaksantin dalam rasio hampir sempurna bagi mata manusia. Lengkap dengan protein dan lemak baik yang membantu penyerapan. Triknya sederhana, rebus hingga kuningnya masih lembut. Karena panas berlebih bisa mengubah struktur lutein. Saya ada kisah tentang Pak Yohanes, 74 tahun, yang ketika baru diagnosa katarak awal, menolak operasi. Ia mengikuti saran saya untuk makan 2 telur setengah matang setiap pagi. 6 bulan kemudian, kataraknya stabil dan penglihatannya membaik dari 0,6 menjadi 0,8. Apakah ini keajaiban? Bukan. Ini biologi yang bekerja sesuai rancangan alam. Kedua, minyak biji perila atau yang kita kenal sebagai minyak biji kemangi hutan. Di banyak daerah disebut minyak del. Kaya akan omega 3, khususnya ALA, yang kemudian diubah tubuh menjadi DHA dan EPA, lemak penting untuk retina. Saya sarankan langsung diminum 1 sendok makan atau dicampur pada sayur setelah masak. Jangan dipanaskan karena omega 3 rapuh terhadap panas. Ada pasien saya, Ibu Lestari, yang menderita sindrom mata kering parah. Setelah 3 bulan rutin menambahkan minyak ini pada lalapan, ia merasa matanya jauh lebih dingin dan nyaman. Ketiga, teh dan shen. Ini mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tapi danshen atau red sage root adalah herbal yang di dunia pengobatan tradisional dikenal meningkatkan sirkulasi darah. Pembuluh halus di retina sangat bergantung pada kelancaran aliran ini. Cara membuatnya sederhana. Rendam sekitar 5 gram dalam 300 ml air panas. Biarkan 10-15 menit, lalu minum. Saya pernah melihat efeknya pada Ibu Marni, 78 tahun, dengan keluhan penglihatan kabur akibat degenerasi makula. Setelah 6 bulan minum danshen tiap sore, kaburnya berkurang. Bahkan ia mulai bisa membedakan warna benang dengan jelas saat menjahit. Keempat, ginseng.
Selain terkenal sebagai pemompa energi, ginseng membantu memelihara fungsi kelenjar air mata dan menstabilkan sistem saraf otonom. Ini berarti mata lebih lembab dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Menyeduh 3 gram irisan ginseng dalam 200 ml ya. Air hangat dapat menjadi rutinitas sore yang menenangkan sekaligus menyehatkan. Pak Wirawan, salah satu pasien setia, dulunya tak bisa membaca lebih dari 10 menit tanpa perih di mata. Setelah menambahkan ginseng secara rutin, ia bisa membaca koran pagi ditemani kopi tanpa keluhan. Kelima, blueberry. Makanan ini nyaris jadi selebriti di dunia nutrisi karena kandungan antosianin, antioksidan yang memperkuat pembuluh kapiler, melindungi saraf mata, dan mendukung penglihatan malam. Satu genggam setiap pagi, segar atau beku, sudah cukup. Dan ya, saya tahu buah ini tidak murah di beberapa daerah, tapi pikirkan sebagai investasi. Pasien saya, Bu Anik, seorang penjual bunga, bersaksi bahwa setelah 5 bulan rutin mengonsumsi blueberry, ia tidak lagi kesulitan memilih bunga ungu tua di malam hari, sesuatu yang dulu sering membuatnya kesal karena salah ambil. Yang membuat saya kagum, kelima makanan ini bukanlah penemuan baru, hanya saja sering tersingkir oleh kemasan modern berlabel mencolok sering. Pasien berkata, "Dok, saya kira yang sakti itu hanya kapsul. Tapi ketika mencoba pola ini, telur, minyak sehat, herbal, buah, mereka sadar bahwa efeknya tidak hanya pada mata, tetapi juga energi, tidur, dan suasana hati." Bagian menarik lainnya adalah interaksi alami antara mereka. Telur memberikan lutein dengan kendaraan lemak sehat untuk menyerapnya. Minyak perila memastikan suplai omega 3 yang memperbaiki membran sel retina. Dan shen memperlancar suplai darah ke mata. Ginseng menjaga kelembapan dan daya tahan. Dan blueberry melindungi saraf dari serangan oksidatif. Satu sama lain saling dukung. Tidak berebut perhatian seperti suplemen dosis tinggi dari pabrik. Jika Anda hitung, biaya 5 sekawan ini seringkali tidak lebih mahal dibanding menumpuk berbagai botol di lemari. Bahkan, sebagian bisa ditanam atau dibuat sendiri. Bayangkan menanam beberapa rumpun blueberry atau menyimpan persediaan ginseng kering di dapur. Ada rasa terhubung dengan makanan yang kita konsumsi. Sebuah aspek kecil namun punya dampak psikologis yang positif. Satu catatan penting, jangan berharap efeknya seperti lampu yang langsung menyala terang. Nutrisi alami bekerja perlahan, memberi waktu tubuh menyesuaikan diri. Ingat, mata Anda butuh istirahat dari pola kejutan yang biasa datang dari super suplemen. Beri ia kesempatan merasakan ritme seperti masa kecil Anda. Saat ayam jago jadi alarm alami dan sarapan berarti telur rebus dan sayur rebus, bukan kapsul. Ketika saya bertemu pasien yang sukses mempraktikkan pola ini, saya bisa melihat tanda-tandanya. Bahkan sebelum ia duduk di kursi periksa, tatapan lebih jernih, kelopak mata tidak tampak lelah, dan gestur mereka lebih rileks. Itu adalah bukti nyata bahwa makanan, bila dipilih dengan bijak, bisa menjadi resep paling ampuh, gratis dari efek samping berbahaya, dan menghadirkan bonus kesehatan di luar dugaan. Dari sekian banyak penemuan kecil yang saya alami dalam perjalanan karier ini, ada satu yang membuat saya selalu mengulanginya di ruang praktik makanan yang baik untuk mata. Hampir selalu baik juga untuk otak. Sebenarnya ini masuk akal. Mata adalah bagian dari otak yang menyembul keluar dan terhubung langsung melalui saraf optik. Jadi, kalau kita memberi bahan bakar premium untuk mata, otak ikut menikmatinya. Mari kita bongkar satu persatu keterkaitan itu. Kuning telur yang tadi kita bicarakan, selain membawa lutein dan zeaksantin, ia juga mengandung kolin, bahan baku untuk asetilkolin, neurotransmitter penting dalam proses belajar dan memori. Orang yang cukup asupan kolin cenderung memiliki risiko lebih rendah terhadap gangguan kognitif.
Saya suka menyebut kuning telur sebagai soft disk alami, menyimpan dan menjaga data di kepala Anda tetap mudah diakses. Minyak biji perila kaya omega 3 tak hanya memperkuat membran sel retina, tapi juga membran neuron di otak. DHA, bentuk omega 3 yang paling banyak di retina, juga melimpah di korteks cerebral, bagian otak yang mengatur fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berpikir, merencanakan, dan mengingat. Coba bayangkan, ketika kita menjaga retina tetap lentur dan responsif, kita juga sedang melindungi perangkat pemrosesan utama di kepala. Blueberry dengan antosianinnya memiliki reputasi sebagai pembersih sampah metabolisme di otak melalui mekanisme yang mendukung sistem glimfatik, jalur pembuangan limbah di sistem saraf pusat. Studi pada hewan dan beberapa pada manusia menunjukkan konsumsi blueberry secara rutin dapat memperbaiki memori dan fungsi eksekutif. Jadi, genggaman kecil buah biru ini ibarat petugas kebersihan yang setia mengelilingi otak, membuang zat-zat yang berpotensi mengganggu fungsi neuron. Bahkan Dan Shen yang fokus pada sirkulasi mata, ternyata ikut memperbaiki aliran darah otak. Ini masuk akal, karena mata dan otak berbagi sistem vaskular halus yang sama. Aliran darah otak bukan hanya soal mencegah stroke, ia juga mempengaruhi seberapa cepat otak memproses informasi. Begitu pula ginseng, selain melembabkan mata, kandungannya dapat membantu menyeimbangkan respons stres, yang pada otak berarti menurunkan risiko kerusakan akibat peradangan kronis dan hormon kortisol berlebih. Saya teringat Pak Hasan, 2 tahun, yang awalnya datang untuk memeriksakan katarak ringan. Beliau mulai mengikuti 5 sekawan ini bukan hanya demi mata, tapi juga karena istrinya khawatir ia mulai mudah lupa. Setahun kemudian, penglihatannya tetap stabil, dan yang lebih mengejutkan, tes memori singkat menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ia bercanda. Sekarang saya ingat istri saya minta beli gula sebelum berangkat. Dok, padahal sebelumnya sering pulang tanpa gula, dengan alasan lupa total. Ini membawa kita ke poin menarik ketika fungsi mata menurun drastis. Otak mendapat lebih sedikit stimulus visual, yang merupakan salah satu bahan bakar utama aktivitas neuron. Kekurangan input ini bisa mempercepat penurunan fungsi kognitif, mirip otot yang jarang digunakan menjadi lemah. Dengan menjaga mata tetap sehat, kita sebenarnya memberi otak program latihan setiap hari melalui proses melihat, mengenali, dan merespons dunia sekitar. Ada perdebatan menarik di dunia akademik tentang apakah suplemen tunggal untuk otak bisa bekerja baik tanpa memperhatikan mata. Saya cenderung ragu, karena jalur fisiologisnya terlalu terhubung. Mata bagaikan kamera utama, otak sebagai studio pengolahnya, memberi lensa kualitas tinggi tetapi mengabaikan studio, atau sebaliknya, tetap akan merusak produk akhirnya. Yang paling saya sukai dari koneksi ini adalah kemudahan mengaplikasikannya. Anda tidak perlu membedakan makanan untuk mata dan makanan untuk otak. Cukup fokuskan pada yang alami, bervariasi, dan minim diproses. Dengan begitu, Anda menggarap 2 proyek besar kesehatan sekaligus. Bukankah menyenangkan ketika satu langkah dapat menggandakan hasil? Setiap kali saya melihat pasien yang tadinya apatis terhadap kesehatan, lalu menemukan motivasi ganda, mata tetap jernih, memori tetap tajam, saya merasa inilah inti dari profesi ini. Bukan sekadar menyembuhkan penyakit, melainkan menjaga kualitas hidup manusia di semua sisi yang saling terhubung. Sampai di sini, kita sudah bicara tentang makanan, tentang dosis, tentang simfoni tubuh, juga tentang hubungan mata dan otak. Tapi ada satu pilar penting yang sering diabaikan, istirahat. Bahkan makanan terbaik dan suplemen paling tepat tidak akan bekerja optimal kalau Anda memperlakukan mata seperti mesin pabrik yang beroperasi 24 jam tanpa pernah dimatikan. Pikirkan sejenak sejak Anda bangun pagi,
Berapa lama waktu yang mata Anda habiskan untuk benar-benar tidak bekerja, tidak memandang layar, tidak membaca, tidak menyesuaikan fokus, hanya diam? Banyak orang yang terdiam sejenak lalu menjawab, "Waktu tidur, Dok." Padahal, ironisnya, kualitas tidur mereka pun kadang berantakan. Mata, seperti otot lain, perlu momen rileks total. Saya sering merekomendasikan aturan sederhana, 20 menit setiap hari untuk menutup mata sepenuhnya. Bukan sekadar memejam sambil mendengarkan podcast atau memikirkan rapat, tapi sungguh-sungguh fokus pada keheningan. Ambil posisi duduk yang nyaman, matikan ponsel, tarik napas dalam, dan biarkan gelap menenangkan sensor visual Anda. Pasien saya, Bu Ira, seorang penulis, awalnya tertawa mendengar saran ini. Tapi setelah sebulan melakukannya, ia mengatakan tulisannya lebih mengalir. Bukan hanya matanya yang segar, tapi idenya pun lebih jernih. Kedua, kompres hangat dengan telapak tangan. Gosok kedua telapak sampai hangat, lalu letakkan lembut di atas kelopak mata tertutup selama 5 menit. Rasa hangat ini membantu melebarkan pembuluh darah kecil dan membuka kelenjar meibomian yang mengeluarkan minyak pelindung air mata. Pasien dengan mata kering seringkali menemukan kelegaan instan setelah mencoba cara ini. Ketiga, senam mata ringan. Pandang ke atas, bawah, kiri, kanan, kemudian gerakkan bola mata melingkar perlahan beberapa kali. Latihan sederhana ini mengendurkan otot kecil di sekitar mata dan meningkatkan sirkulasi cairan intraokular. Seorang mahasiswa yang sering begadang mengaku matanya terasa diservis setiap kali ia ingat melakukan senam ini di sela belajar. Keempat, ritual minum teh hangat sambil menatap jauh. Pilihan favorit saya adalah chamomile atau teh hijau kukica. Ringan, menenangkan, dan memberi uap lembut yang melembabkan permukaan mata. Saat menatap jauh, otot fokus di dalam mata melepas tegangannya, seperti Anda meluruskan kaki setelah lama duduk bersila. Kelima, dan mungkin yang paling krusial, tidur malam yang cukup dan tepat waktu. Saya tidak hanya bicara tentang durasi, tapi juga jam mulai tidur. Tidur pada pukul 10 malam memberi tubuh kesempatan emas memproduksi hormon pertumbuhan dan melatonin dalam kadar optimal. Waktu inilah tim perbaikan malam tubuh bekerja keras di semua sel, termasuk sel retina. Saya punya kisah tentang Mbah Sastro. 95 tahun, yang masih bisa memasukkan benang ke jarum tanpa kacamata. Rahasianya, tidur pukul 8 malam, bangun saat ayam jago berkokok, makan sayur dari kebun dan telur ayam kampung, dan hampir tidak pernah bersentuhan dengan ponsel. Hidupnya memang sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang menyelamatkan penglihatannya selama hampir 1 abad. Banyak orang lupa bahwa kelelahan mata bukan semata akibat kekurangan nutrisi, tapi sering karena jam kerja yang tidak wajar. Memberikan istirahat teratur bukan hanya memelihara kesehatan mata, tapi juga menurunkan stres umum tubuh. Dan ketika stres turun, kita kembali ke siklus positif, mata lebih lembab, aliran darah lancar, tidur lebih nyenyak, energi meningkat. Ada perdebatan di komunitas medis tentang seberapa besar pengaruh istirahat terstruktur ini dibanding intervensi nutrisi atau farmakologis. Bagi saya, itu bukan kompetisi, semuanya saling mendukung. Namun yang jelas, istirahat adalah modal gratis yang bisa Anda ambil kapan saja, tanpa efek samping negatif dan langsung memberi manfaat. Bayangkan malam ini, setelah menonton atau mendengarkan saya, Anda memejamkan mata selama 20 menit sebelum tidur. Mungkin awalnya terasa aneh, seperti sedang melakukan hal sia-sia. Tapi biarkan selama seminggu, lalu Anda akan mengerti mengapa saya begitu menekankan hal ini. Kejernihan penglihatan seringkali lahir bukan dari apa yang kita tambahkan, tapi dari jeda yang kita berikan. Kalau saya boleh jujur,
Ini bagian yang selalu membuat saya sedikit emosional. Mungkin karena disinilah semua puzzle yang kita bicarakan dari awal malam ini tersusun menjadi satu gambar besar. Kita sudah bicara soal jebakan dosis tinggi, tentang ritme alam yang dilanggar produk instan, tentang gaya hidup modern yang memeras mata, tentang gejala-gejala halus yang kita abaikan, tentang 5 sekawan makanan alami, keterkaitan mata dan otak, dan pentingnya istirahat mata. Sekarang, waktunya menenun semua itu menjadi satu pesan yang bisa Anda bawa pulang dan mudah-mudahan Anda praktikkan mulai besok pagi. Pesan itu sederhana. Jaga mata seperti Anda menjaga persahabatan lama, dengan perhatian rutin, kesabaran, dan tanpa memaksakan sesuatu yang berlebihan. Mata tidak minta banyak, cahaya alami secukupnya, asupan gizi berimbang, waktu untuk bebas dari layar, dan tidur malam yang jujur. Saya sering berkata kepada pasien, kalau Anda ingin mata bertahan sampai usia 100 tahun, perlakukan dia seperti Anda ingin bertahan dalam persahabatan 100 tahun. Jangan hanya datang saat butuh. Jangan mencekoki dengan janji-janji kosong. Dan dengarkan kalau dia mulai lelah. Bayangkan tiap hari Anda memulai pagi dengan 2 butir telur rebus setengah matang, sejumput sayur segar, seteguk minyak biji perila. Siangnya, mungkin segelas teh dan shen hangat. Sore, mengecap manis sedikit blueberry. Lalu malamnya tidur tepat waktu setelah 20 menit memberi gelap total pada mata. Rutinitas ini bukan resep ala film superhero. Ini justru mendekatkan kita pada ritme tubuh alami yang sudah teruji ribuan tahun sebelum kata suplemen masuk kamus modern. Selain itu, sadari bahwa apa yang Anda lakukan untuk mata berdampak besar pada otak. Setiap warna yang Anda lihat jelas. Setiap huruf yang Anda baca tanpa mengeja. Setiap wajah orang terkasih yang Anda tatap tanpa kabur. Itu semua adalah stimulasi berharga untuk menjaga otak tetap aktif dan muda. Tidak ada suplemen canggih yang bisa menggantikan momen-momen kecil ini. Saya tahu perubahan tidak selalu mudah. Dunia akan terus menggoda dengan kemasan berkilau dan slogan yang memanggil rasa takut kehilangan. Tapi saya berharap, mulai malam ini, Anda memiliki satu kekuatan baru. Kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar perlu bagi mata saya? Atau ada cara lebih sederhana dan alami yang bisa saya pilih? Dan terakhir, mari ingat bahwa kesehatan mata bukan proyek jangka pendek. Tidak ada program kilat 7 hari yang bisa menjanjikan retina bebas masalah selamanya. Ini maraton, bukan sprint. Seperti mengurus tanaman bonsai, tiap hari sedikit, tapi konsisten. Potong ranting yang tak perlu, beri air cukup, sinarkan cahaya pas, dan bersabarlah melihatnya tumbuh indah. Saya membayangkan Anda, entah ada di mana malam ini, mungkin di rumah dengan lampu temaram, di balkon apartemen sambil memandang lampu kota, atau di desa dengan bintang-bintang memenuhi langit. Tarik napas dalam, pejamkan mata sebentar, dan rasakan betapa luar biasanya sepasang organ mungil ini. Di balik semua ilmu, semua saran, semua fakta, ada satu hal yang tetap benar. Mata adalah jendela jiwa, dan merawatnya adalah bentuk rasa syukur setiap hari. Sepanjang perjalanan malam ini, kita menapaki 9 bagian penting tentang bagaimana melihat kembali secara harfiah, cara kita merawat mata. Kita mulai dengan fakta mengejutkan tentang dosis lutein dalam suplemen yang jauh melampaui kadar alami di makanan. Lalu, menelusuri kisah pasien nyata yang membuktikan bahwa lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik, sering justru membahayakan tubuh. Kita bahas prinsip kerja alami tubuh yang terbiasa memproses nutrisi secara perlahan, pelan-pelan, dan bagaimana klaim penyerapan cepat sering menjadi jebakan pemasaran. Kita singgung pula bagaimana gaya hidup modern, layar berjam-jam, cahaya biru, stres, pola tidur buruk, pola makan minim gizi,
diam-diam menggerogoti penglihatan. Gejala awal seperti kesulitan fokus, cepat lelah, atau melihat lebih baik di cahaya terang seharusnya menjadi alarm untuk meninjau ulang kebiasaan, bukan alasan memperbanyak dosis suplemen. Sebagai gantinya, hadirkan 5 sekawan alami, telur rebus setengah matang, minyak biji perila, teh dan shen, ginseng, dan blueberry yang selain menjaga mata, juga melindungi otak. Keterkaitan mata dan otak menjadi benang merah yang menjelaskan bahwa kesehatan keduanya saling mempengaruhi. Lalu, kita sepakati pentingnya memberi mata jeda, istirahat harian, kompres hangat, senam mata, dan tidur berkualitas tepat waktu. Akhirnya, semua ini kita rangkum menjadi filosofi perawatan mata seumur hidup. Sederhana, alami, konsisten, memperlakukan mata seperti sahabat lama, tidak dieksploitasi, didengarkan saat lelah, dan diberi yang ia butuhkan secukupnya, akan memberi imbalan berupa penglihatan yang tajam, otak yang aktif, dan kualitas hidup yang terjaga hingga usia lanjut. Akhir skrip. Selamat malam.